Hai teman-teman semua, gimana kalian sekarang? Baik-baik aja kan? Di konten ini, aku mau lebih santai lagi. Aku pengen ngobrol sama kalian lebih lama lagi. Tentang apa aja pokoknya. Mungkin nanti alurnya bakal gak jelas. Tapi ya udahlah. Intinya aku pengen ngobrol dengan kalian lebih lama lagi. Kalian tahu nggak? Hari ini tuh banyak banget masalah yang aku hadapin tentang banyak hal, kerjaan, hubungan sama orang yang aku sayang. Kayak aku tuh suka mikir, kok gini banget ya jadi manusia? Seneng dikit, habis itu ada masalah datang. Kayaknya emang bener deh. Hidup kita itu tersusun dari sekumpulan masalah-masalah yang diselingi dengan rasa bahagia. Harusnya nih, menurut aku, kita itu harus belajar gimana caranya buat ngatasin rasa bahagia, biar gak terlalu berlarut di dalamnya. Tapi ya itu cuma opini liar aku aja. Balik lagi ke topik tadi, kalau hari ini aku banyak banget masalahnya. Makanya tulisan aku yang saat ini bisa lancar banget. Tulisan aku tuh udah kayak lisan aku. Yang gak bisa aku utarain, ya aku tulis. Walau bagaimanapun, akhirnya juga ada aku yang bacain tulisanku ke kalian. Kalau kalian, apa masalah yang lagi kalian hadapin sekarang? Tentang kisah asmara kalian, atau hubungan kekeluargaan yang kalian miliki, atau justru hubungan dengan diri sendiri. Yang sering aku lihat, anak zaman sekarang itu permasalahannya lebih dominan pada pilihan yang ketiga tadi sih. Ya, hubungan dengan diri sendiri. Karena menurut aku, akar dari semua permasalahan itu ya ada pada diri kita. Mau seburuk apapun orang lain, kalau kita bisa menyikapi sesuai dengan porsinya, ya bakalan baik-baik aja. Tapi emang gak mudah loh mengenali diri sendiri, karena emang gak gampang. Bukan berarti dengan kita membaca buku pengembangan, lantas kita bisa mengenali diri kita dengan seutuhnya. Gak segampang itu juga. Cobaan godaan anak zaman sekarang itu benar-benar kompleks banget. Dan itu nanti yang pada akhirnya akan mempengaruhi hubungan kita dengan diri kita sendiri. Entah itu cara berpikir, cara kita dalam bertindak dalam menangani suatu permasalahan, itu semua bakal kita raih dengan hasil yang baik kalau kita bisa berhubungan baik dengan diri sendiri. Kenapa? Ya sesimpel karena cuma diri kita sendiri yang bisa kita andelin. Cuma diri kita sendiri juga yang bisa kita kendaliin. Kita bisa aja bilang ke mereka kalau jangan suka menghina sesama manusia. Tapi apakah mereka juga akan menuruti? Belum tentu kan? Makanya, hanya dengan memiliki hubungan baik dengan diri sendiri, semuanya akan terasa lebih mudah. Yang namanya hidup juga gak sesimpel teori yang aku utarakan barusan. Kalau yang aku ucapin tadi benar-benar semanjur itu, kayaknya orang-orang di muka bumi ini gak bakalan punya masalah deh. Balik lagi, apa prioritas dan kebutuhan yang saat ini kita perlukan? Gimana? Pusing ya? Atau bingung? Jadi gini, tentuin dulu apa yang kalian ingin raih dalam waktu dekat ini. Bahagiain orang tua kalian? Mau nikah deket-deket ini? Atau mau nyelesain pendidikan dulu? Apa aja deh. Yang penting kalian harus tentuin apa yang ingin kalian capai. Dan ingat, manusia itu sukanya ngelupain, dan manusia itu tepatnya lalai. Jadi tulis semuanya, tulis aja semuanya. Terus kalau udah, taruh deh semua tulisannya di kamar kalian, biar kalian juga bisa lihat kalau pas bangun dan pas mau tidur lagi. Atau semoga saja itu jadi doa baik kalian setiap harinya. Jangan berharap kalian menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Dulu aku pernah cobain buat gapai semuanya dan sendirian, dan rasanya bener-bener capek banget. Akhirnya apa? Ya akhirnya aku berantakan sendirian. Itu juga sempat jadi titik terendah aku pada saat itu. Dan aku selalu bertanya-tanya, kenapa dari sekian banyaknya usaha yang aku tanam, gak ada bunga yang bisa aku tuai? Ternyata emang sedari awal, kesalahan terbesar yang aku miliki ternyata ada pada diri aku sendiri. Aku terlalu terburu-buru. Aku terlalu ingin membuktikan kepada banyak orang kalau aku tuh sebenarnya mampu. Seharusnya
kalau emang pengen pembuktian, harusnya diberikan kepada diri sendiri, bukan kepada mereka yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh juga pada kehidupan kita. Ya namanya manusia, terkadang validasi orang lain dijadikan sebagai tujuan utama, dan salah satunya aku pada saat itu. Percaya deh, itu tuh bakal capek banget rasanya. Hidup kita ini akan terasa lebih mudah kalau nggak gampang ngelihat orang lain sebagai pembanding terhadap diri sendiri. Orang lain udah sukses, kok kita belum? Orang lain udah banyak uang, kok kita belum punya? Padahal tiap-tiap dari kita itu punya jalannya masing-masing. Kamu yang masih punya keluarga cemara, ada juga kamu yang keluarganya berharap agar untuk cemara. Bahkan ada juga yang sekedar untuk berharap memiliki keluarga seperti kita ini. Kita punya latar belakangnya masing-masing. Hidup kita ini bukan balapan, jadi garis awalnya nggak akan sama. Bahkan mereka yang dilahirkan dengan wajah serupa pun ternyata memiliki ukuran sepatu yang berbeda kan. Terus gimana kita, yang padahal dilahirkan dari sosok ibu yang memiliki caranya masing-masing untuk memberikan kasihnya. Kalau mau membandingkan, bandingin aja sama kamu yang dulu. Kira-kira kamu yang dulu bakal nyesel nggak ngelihat kamu yang sekarang ini? Kira-kira juga kamu yang dulu bakal gimana ngelihat kamu yang sekarang? Apa udah yakin kalau dari kamu yang dulu bakal bangga ngelihat kamu yang sekarang ini? Padahal kamu yang saat ini aja suka banding-bandingin pencapaian kamu dengan orang lain. Aku pernah baca buku, kurang lebih gini perkataannya: menjadikan orang lain sebagai pembanding untuk taraf ukuran sukses adalah sebuah ketidakbijaksanaan. Kalau kalian mau tahu, itu tadi adalah perkataan dari Muktija Sayekti, sang pengarang buku Berdamai dengan Diri Sendiri. Cukup fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini. Mungkin sesekali untuk melihat mereka nggak apa-apa, tapi bukan untuk membanding juga, melainkan hanya untuk batu loncatan saja. Jangan terlalu scrolling sosial media. Scrolling media sosial itu boleh kok, asalkan kalian bisa nyaring apa yang bakal dicerna nantinya. Terkadang yang terlihat di media sosial itu tidak selamanya benar loh. Bahkan media sosial itu juga tempatnya untuk memanipulasi, yang selalu menunjukkan rasa bahagia. Apa mereka juga beneran bahagia pas lagi sendiri? Belum tentu kan? Ada banyak kebohongan yang mereka berikan di media sosial. Jadi jangan seenaknya saja kalian mempercayainya. Kalau mereka memamerkan pencapaian, bukan berarti juga mereka menanamnya kemarin sore. Itu usaha mereka yang udah diberi pupuk selama 5 tahun lamanya. Terus gimana dong? Ya nggak apa-apa, sah-sah aja mereka seperti itu. Kalian juga boleh kok nanti kalau udah mencapai sesuatu, udah bisa menggapai salah satu tujuan kalian, terus kalian pengen mamer ke media sosial, ya nggak apa-apa banget. Atau kalian pengen jadi misterius yang nggak menunjukkan apapun ke dunia, itu juga nggak apa-apa. Nggak ada yang harus di dunia ini selain untuk menjadi yang lebih baik. Jadi gimana nyamannya kalian, ya lakuin aja. Hidup kita ini bukan untuk mengikuti tren yang ada di TikTok, di Instagram, dan di media sosial manapun. Kita punya pilihan kita sendiri, gak harus ngikutin mereka. Toh kalau kamu gagal, bukan mereka juga kan yang ngerasain. Mereka ngerasainnya kalau pas kamu udah bisa bertepuk tangan kan. Ya gitulah manusia, suka banget mengharapkan orang lain buat jadi seperti yang mereka inginkan. Dan itu biasanya justru terjadi pada seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Pasangan, teman, saudara, bahkan orang tua sekalipun sering memberikan tuntutan kepada buah hatinya kan. Sebenarnya nggak apa-apa banget mereka itu berharap sama kita, cuma tetap harus pada jalurnya juga. Tapi ya udah, kita juga nggak bisa ngatur mereka semua kan. Yang bisa kita lakuin cuma mengandalkan diri kita sendiri. Kita cuma bisa ngatur pikiran kita sendiri agar supaya bisa tenang menghadapin riuh dari lalu lalangnya manusia. Tapi ingat, satu persatu, gak usah terburu-buru buat nyelesain semuanya. Terkadang ada juga loh beberapa masalah yang gak perlu dicari solusinya. Gak semua masalah bisa diperlakukan sama juga. Toh ada juga masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh waktu. Tapi jangan juga disepelein.
ntar semakin berantakan. Tahu sendiri kan, kalau kamu lagi nangis gini, siapa yang ada buat kamu? Ya cuma kamu sendiri yang bisa nemenin semua buruknya kamu saat ini. Gak semua orang lo bisa nerima kamu yang apa adanya ini. Buktinya mereka nuntut kita buat jadi sempurna kan? Bahkan orang tua kita pun juga menginginkan anaknya untuk selalu menjadi yang sempurna. Capek gak sih kalian? Aku sering banget ngerasain capek. Tapi yang perlu kita ingat, bahwa seberat apapun masalahnya, semuanya akan berlalu. Seberat apapun masalahnya, kita punya Tuhan yang akan selalu ada buat kita entah dengan apapun kondisinya. Mau selelah apapun kalian, satu hal yang harus kalian perlu tahu, bertahanlah untuk terus hidup. Terkadang, kita selalu memiliki perbedaan dengan orang tua ataupun pasangan kita. Tapi, sebenarnya tujuannya juga sama. Semua hanyalah perihal kasih. Mungkin jalannya aja yang beda. Kita hidup di zaman yang orang tua kita pun juga baru ngerasain bareng kita. Mungkin bedanya kita bisa lebih mudah menjelajahi, karena jiwa keingintahuan kita masih sangat bergejolak. Tapi tidak dengan orang tua kita. Saat hati kecilnya ingin mengetahui lebih tentang dunia ini, mereka terkendala waktu. Mereka lebih memilih untuk bermain dengan sang buah hatinya, yang bahkan saat ini buah hatinya sudah bisa mendebat orang tuanya. Anaknya yang dulu dibesarkan dengan kasihnya, kini justru lebih merasa pintar dari yang merawat dengan penuh rasa kasih sayangnya. Mungkin kita harus bisa lebih memaklumi orang tua kita. Mereka itu juga sebenarnya selalu mencoba cara yang terbaik, hanya untuk sekedar memberikan dari semua kebaikan yang mereka miliki. Mungkin kitanya aja yang justru lebih banyak menuntut. Tapi entahlah, terkadang introspeksi terhadap diri sendiri memang sebegitu pentingnya, agar kedepannya kita tidak mudah saling menyalahkan. Hidup akan terasa lebih damai seandainya para penghuni bumi ini lebih mudah untuk memaklumi tentang banyaknya hal, seperti memaklumi bahwa setiap orang itu sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada semesta. Memang terkadang balasannya tidak pernah setimpal, bahkan terkesan merugi. Tapi beginilah adanya, si pemilik cantik dan tampan akan selalu menjadi pemenangnya. Kalian pasti juga kadang pernah mikir, kenapa dewasa itu serumit ini? Ternyata nggak seenak yang kita bayangin dulu. Yang selalu di pikiran kita, bisa kerja sendiri, cari uang sendiri, nggak ngerepotin orang tua, yang pada akhirnya kita saja masih belum bisa berdiri di kaki kita sendiri. Pada akhirnya juga kita hanya menjadi korban dari jahatnya semesta. Hari-hari selalu dipecundangi oleh banyaknya perihal gagal. Satu impian saja belum tercapai, tapi tuntutan dari keadaan udah mulai berdatangan. Kapan bisa ngebahagiain diri sendiri kalau gini? Sabar ya. Ingat kata aku tadi, satu persatu. Gak semuanya harus diselesaikan sekarang. Karena beberapa masalah yang kamu miliki mungkin sekarang belum memiliki solusinya. Kalau hari ini kamu gagal, masih ada hari esok untuk mencobanya kembali. Kalau hari ini berantakan, masih ada hari esok juga untuk menata semuanya kembali. Yang kamu harus tahu, bahwa jingga di sore hari masih bernama senja, dan saat senja mulai tenggelam, esok ia akan kembali memancarkan indahnya. Kehidupan kita itu akan terus berputar. Yang hari ini patah, esok ia akan tumbuh. Yang hari ini gagal, esok ia akan senang. Cukup nikmati saja alurnya. Kalau gagal, jangan terlalu berlalu dalam tangis. Mau sekencang apapun air matamu jatuh, kalau dirimu saja tidak bisa menerima semuanya, ya nggak akan pernah selesai. Nikmati saja dulu semuanya, terutama saat kita sedang berada di bawah seperti ini. Kelak, supaya nanti pas sudah di atas, kita nggak lupa gimana rasanya ketika sedang jatuh sejadi-jadinya. Jangan pernah lupa bahwa hidup kita itu hanyalah sekumpulan dari banyaknya masalah yang hanya diselingi sedikit rasa bahagia. Harusnya kita belajar untuk gimana caranya mengatasi semua rasa kesedihan. Kelak, supaya nanti pas kita lagi rapuh, kita nggak nyusahin orang lain. Karena pada saat itu kita udah bisa nyelesain semuanya sendiri. Perluas lagi saja sudut pandang kita ini, agar bisa melihat sesuatu dari sudut yang lebih tinggi. Toh kita akan tahu,
yang lebih menderita dari kita, ternyata itu lebih banyak. Tapi mereka bisa terus berusaha untuk tetap hidup. Dan ternyata kita ini juga hanya menjadi bagian kecil dari alur yang sedang berjalan di muka bumi. Jadi gimana? Udah bisa ngelihat sesuatu yang baru? Apa masih gitu-gitu aja? Nggak apa-apa kok. Yang terpenting, apapun masalah kalian, teruslah berusaha untuk tetap hidup, walau hanya satu kali saja. Untuk semua masalah yang masih berantakan, nggak harus diselesain hari ini juga. Dan untuk impianmu yang masih belum tercapai, nggak apa-apa. Matahari esok itu masih bernama mentari. Si cantik juga bukan hanya senja saja. Masih ada banyak hal indah yang harus kamu saksikan. Perkuat lagi alasanmu untuk terus mengapa harus hidup. Jangan berlarian dalam mencari kebahagiaan. Nanti kalau jatuh, siapa yang nolong? Kalau ada, syukurlah, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, ya lagi-lagi cuma kamu aja yang bisa nolong diri kamu sendiri. Cuma ragamu yang ada buat kamu saat sedang menghadapi berisiknya isi kepala. Cukup ciptain aja semua bahagiamu. Kenali dirimu lebih dalam lagi dan kau akan tahu. Bukannya sekedar ngelihat langit di sore hari, itu udah bisa buat kamu bahagia ya. Kenapa harus berlarian? Yang itu juga nggak tahu harus kemana. Kenali saja kamu lebih dalam, agar kamu tahu apa yang kamu butuh untuk saat ini. Dan sekali lagi, teruslah berusaha hidup, walau hanya satu kali saja.